bercanda tawa. Cing's Channel ada untuk semua, menghibur kalian di layar kaca. Cing's Channel, media untuk kita semua. Enak tahu. Apa kabar teman-teman semuanya? Maaf nih, kita pakai voiceover aja ya. Karena ada undangan kenegaraan, kita sampai lupa untuk ngecas mic nih, Cing. Biasa ya teman-teman, kita masih manusia biasa. Sebelum kita mulai, gue pengen bilang terima kasih atas bantuan dan partisipasi teman-teman yang membantu meramaikan masalah RUU kemarin ya teman-teman. Namun sangat disayangkan nih, banyak juga korban yang berjatuhan, baik itu dari demonstran maupun dari kepolisian. Meski negara kita demokrasi, tapi jangan sampai kita jadi anarki ya teman-teman. Sedikit sharing ya teman-teman, menurut undang-undang, aksi demo hanya boleh dilakukan pada pukul 6 pagi sampai 6 sore di area terbuka, dan di area tertutup bisa sampai jam 9 malam. Jadi untuk menghindari kericuhan, sebaiknya teman-teman jam 6 sudah pulang ya. Walaupun hati nggak ikhlas ya Cing, gue juga gitu sih. Tapi hal ini baik banget buat teman-teman agar teman-teman tidak terluka ataupun tertangkap. Ya, walaupun dengan anarki biasanya suara lebih cepat terdengar sih, Ci. Ya udah, tanpa basa-basi lanjut aja nih, kita langsung bahas Vespa Spartan nih, Ci. Kali ini kita dikasih kesempatan nih sama teman kita di bengkel yang memiliki Vespa Spartan 200 nih. Sebenarnya Vespa Spartan itu yang spesial hanya mesinnya aja, Cing. Kalau untuk body, menurut gua body pakai eksklusif. Setang pakai eksklusif, fork Excel, spakbor PX. Dan menurut gue yang gak ada istimewanya. Cuman namun kita bahas ulik lagi, Cing. Apa aja sih yang membedakan Spartan dengan Vespa eksklusif? Yuk simak. Untuk bagian palanya ini sebenarnya sama aja, Cing, dengan Vespa eksklusif. Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, Cing. Ya modelnya begini aja. Nah ini dia untuk speedometernya, ini benar-benar mirip banget. Baik itu dari indikator olinya, indikator netralnya, sampai ke sennya, Cing. Oh iya, BTW ini bohong ya, Cing, 140. Vespa pada umumnya nggak bisa nyentuh 140 dalam keadaan standar ya, Cing. Untuk ke bagian palanya, teman kita ini hanya memodifikasi di bagian lampunya nih, Cing. Dia memakai daymaker. Fungsi dari daymaker ini agar penglihatan di malam harinya itu jauh lebih terang, Cing. Motor ini kebetulan sudah memakai full wave, atau aliran listriknya itu sudah memakai aki, Cing, yang biasa disebut DC. Bukan debt collector ya, Cing. DC gue juga nggak tahu sih kepanjangannya apaan. Nah untuk bagian tengahnya, Vespa Spartan ini mirip banget sama Vespa eksklusif, Cing. Yang membedakan hanya pada bagian hidungnya, Cing. Hidungnya ini itu mancung dan banyak banget biasanya dipakai oleh Vespa PX ataupun Vespa eksklusif agar terlihat lebih garang, Cing. Sebenarnya emang hidungnya itu gahar banget sih, Cing. Kelihatannya tuh kalau sekilas kayak bumper mobil, Cing. Ada drill-drillnya gitu. Apalagi kalau misalnya drillnya itu di chrome ya, Cing. Itu kayaknya serem banget dan gahar banget. Dan tentunya di Vespa Spartan itu ya pasti ada emblemnya lah, show off lah, biar kelihatan banget tuh 200 cc-nya. Nah untuk bagian spakbornya ini terlihat mirip banget sama Vespa PX ya, Cing. Cuman gua nggak tahu deh apakah secara dimensi itu sama atau emang kalau di bagian Spartan itu jauh lebih besar ya, Cing. Gua kurang tahu. Coba kalau yang tahu tulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar dan sama-sama ngerti tentang Vespa Spartan ini, Cing. Nah yang membedakan itu hanya pada bagian trimnya, Cing. Di trimnya itu ada tulisan Spartan. Tapi jujur deh, kalau pakai trim ini kelihatannya jauh lebih gahar ya, Cing. Lanjut ke bagian poreknya nih, Cing. Nah poreknya ini plek-ketiplek banget pakai punya Excel ya, Cing. Kayaknya, cuman gue nggak tahu apakah ada perbedaan atau enggak. Cuman sekilas sih ini sama banget kayak Vespa Excel, Cing. Kakinya 2, tromolnya matahari. Ya menurut gue nggak ada spesial-spesialnya. Vespa Spartan kali ini dia memakai velg tubeless, Cing, merek SIP dengan ban merek Sinco. Nah sedikit cerita, Cing, kata ownernya nih, dia lebih percaya pakai velg tubeless merek SIP, Cing, karena banyak teman-temannya yang memakai merek yang lain itu mudah banget sepeleng, Cing. Ya menurut gue wajar ya, Cing, karena harganya itu beda banget nih, Cing, dari yang lokalan sampai yang aftermarket seperti SIP itu, Cing. Oh ya, Vespa Spartan ini sama banget dengan Vespa Excel dan juga eksklusif ya, Cing. Dia hanya memakai satu kunci, berbeda dengan PX. Kalau PX kunci on off-nya itu di atas kepala dan kunci stangnya di leheran. Sedangkan Vespa Spartan, Excel, dan eksklusif itu satu kontak ya, Cing. Dia kunci on off-nya dan stangnya dijadikan satu kunci. Dan Spartan biasanya itu memakai kuku macan nih, Cing, sama seperti Vespa Super. Gue gak tau sebutannya, cuman gue biasa bilang itu adalah kuku macan botak, Cing. Karena nggak tajam ya, Cing.
Nah, untuk Vespa Spartan itu cuknya ada di bagian sebelah kanan dan miring, atau biasa disebut cuk miring. Cuk miring ini ada di Vespa eksklusif dan juga Excel, cing. Kayaknya sih emang satu body ya, cing, sama Vespa Excel dan eksklusif. Nah, untuk bagian tempong kanan kiri, cing, sumpah gua nggak tahu deh perbedaan dari Spartan, PX, sama eksklusif. Perbedaannya itu apakah dimensinya, apakah emang ada nut-nut yang signifikan untuk membedakan mereka, cing. Karena menurut gue perbedaannya hanya di trimnya aja deh, cing. Kalau Spartan itu punya trim kayak gini nih, cing, dan ada mata kucingnya. Jadi kalau dari samping, mata kucingnya itu nyala, cing. Kurang lebih begitulah, cing. Lanjut kita ke bagian joknya nih, cing. Nah, yang spesial dari Spartan itu yaitu adalah joknya, cing. Biasanya nih orang-orang tuh suka banget pakai per gepengnya Spartan, cing. Katanya per gepeng Spartan itu enak dan nyaman banget saat didudukin, cing. Cuman ya tetap aja harus ada busanya ya, cing. Jangan pernya doang lo beli. Rangka dan pernya itu dijual cukup mahal ya, cing. Biasanya harganya bervariasi. Ada yang mulai dari 500 sampai 1 juta ke atas. Ya pokoknya gelap lah, cing, suka-suka yang jual. Yang unik dari Vespanya itu juga ada bacaan Spartannya, cing. Kayaknya Vespa Spartan ini nggak krisis identitas ya, cing. Pokoknya di mana-mana ada tempelan Spartan. Apakah cuman itu doang yang spesial dari Spartan? Banyak tulisannya Spartan? Atau gimana nih, cing? Ya enggak lah, cing. Yang spesial dari Spartan itu tetap aja mesinnya. Karena mesinnya ini mesin terkencang di Vespa setahu gue, cing. Karena berkapasitas 200 cc. Sebenarnya di atas kertas cc-nya itu hanya 197,97 cc, cing. Namun dibulatkan menjadi 200. Nah, untuk bore up dan struknya itu 66,5 mm untuk sehernya, dan struknya itu 57 ya, cing. Karena mesin ini berkapasitas 200 cc, cing, otomatis banget nih tenaga yang dihasilkan juga besar, cing, yaitu 10 HP, cing, pada 6000 rpm, cing. Sebagai informasi tambahan, CDI tik itu limit di 10.000 rpm ya, cing. Jadinya lu pakai tik aja lu nggak pernah bisa limit. Jadi lebih baik api besar ya, cing, daripada no limit. Nah, kalau kalian pengen apinya besar, ya udahlah langsung aja check out tuh, cing, spool. Murah meriah, uhuy. Lanjut kali, cing, kita ke bagian gearnya. Nah, yang mahal dari Spartan itu adalah gear setnya, cing. Itu kalau misalnya lo lihat di marketplace, harganya udah gila-gila banget. Gear setnya ini memiliki hitungan 23/65. Untuk perbagian blokan, Vespa ini udah diganti ya, cing, pakai blok set BGM kalau nggak salah, cing. Gue lupa inget. Soalnya ingetan gue itu lemah banget, cing. Kenapa ownernya memilih pakai aftermarket? Karena Orient Spartan itu bloknya udah gila banget, cing, harganya bersaing dengan harga aftermarket yang baru, cing. Coba lo bayangin tuh. Iya, kalau lo dapet barang bagus. Kalau lo ternyata dapet yang overboss nggak kelihatan, kan jadinya rugi, cing. Mendingan beli aftermarket. Mungkin itu yang ada di pikiran ownernya, cing. Yang spesial lagi menurut gua itu adalah pada bagian sirip kipasnya nih, cing. Sirip kipasnya itu dia lebih ke dalam ya, cing. Kayaknya ini agar anginnya jauh lebih kenceng, cing, biar brrrr. Oh iya, untuk top speed mesin ini, Vespa ini bisa melaju sampai 95 km per jam, cing. Widih, itu kenceng loh, cing. 95 km lo pakai Vespa, udah geter banget itu. Dan Piaggio itu ngeklaim, cing, 1 liternya bisa menempuh 33 km per liter, cing, dalam keadaan standar. Ingat ya, cing, dalam keadaan standar dan baru. Kalau sekarang mah udah nggak bisa tuh 1 liter buat 33. Emang ada, cing, Vespa yang masih 1 liter buat 33? Kalau ada, terus kalau komentar ya, cing. Waduh, irit banget tuh Vespa lu. Karena ini Spartan, otomatis butuh banget tangki yang gede, cing. Dan kapasitas tangkinya itu dia 7,6 liter, cing. Bujuk gede banget kan, cing. Lu bayangin tuh, lu bawa bensin 7,6 liter, cing. Nggak perlu tuh pakai tangki-tangki custom. Sebenarnya kita pengen banget nih nyobain Vespa Spartan, cing. Cuman sangat disayangkan lagi-lagi ya, cing, kesalahan kita lupa mulu bawa GoPro. Aduh, emang dah ya, kita tuh manusia-manusia kurang tidur, cing. Jadi kalau pagi buru-buru aja bawaannya, sampai banyak banget yang ketinggalan. Mungkin itu aja kali, cing, yang bisa kita sampaikan mengenai Vespa Spartan kali ini, cing. Kalau kalian pengen nonton yang ada gitanya, asik, yang ada suaranya, asik. Itu ada linknya, cing, di bawah. Itu kita udah pernah review juga kok, Vespa Spartan. Nah, menurut teman-teman, apa sih yang membuat Vespa Spartan itu mahal banget selain cc-nya? Coba dong tulis di kolom komentar.
biar kita sama-sama tahu dan sama-sama belajar mengenai Vespa Spartan ini. Oke deh cing, tanpa basa-basi lagi, gua El cabut dan Ebet cabut. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di share ya cing, ke keluarga lo atau ke komunitas lo atau kemana ke cing. Cobalah, tolonglah, ayolah. Sama itu tuh beli cing spool. Aduh, gue jadi ngomong mulu kan nih. Gimana ya cing ya, umur udah bertambah nih. Sekali lagi, 2 kali lagi, Oke nih cing, sampai jumpa di konten kita selanjutnya dan bye-bye. Kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Cing's Channel ada untuk semua, menghibur kalian di layar kaca. Cing's Channel, media untuk kita semua. Enak tahu.